Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018, Indonesia merupakan negara pemakai gawai terbesar keempat di dunia. Tentu setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pengenalan gawai memiliki ragam manfaat bagi anak usia dini, dikarenakan di sisi lain ini akan menjadikan manfaat anak mengenal IT atau kemajuan lain di luar kebiasaan kita ya Bu Haja, tapi di sisi lain juga sangat berpengaruh. Ini tentu pendengar dan pemirsa, bagaimana pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget akan dikupas oleh Dr. Hajah Dedekania, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimanggung Kabupaten Sumedang. Seperti apa Bu Ustazah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tentang penggunaan gadget ini ya bagi anak-anak. Nah, dari ayat tadi ada hal yang dapat kita ambil, yaitu perintahnya kepada orang-orang yang beriman, kita harus bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, penjaganya malaikat. Kasar, keras gitu ya, tidak mendurhakai Allah, jadi tidak bisa disogok. Itu sekedap itu nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Kenapa? Ya, kita ingatnya adalah perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini. Karena gadget tadi ada manfaat, ada juga madaratnya. Kalau manfaatnya mungkin bisa kita terima, tapi madaratnya itu dampak jangka panjang kepada anak kita, bahkan tadi bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Nah, ini ya. Jadi hal yang paling penting harus kita jaga, jangan sampai anak kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Betul. Gadget bisa menjadi sumber pengetahuan, bisa menjadi alat untuk memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ya. Sekarang tidak bisa lepas. Saya apalagi dosen ya, setiap saat ada mahasiswa gitu minta janji untuk bertemu, untuk bimbingan gitu ya, untuk atau yang lainnya keperluan akademik. Saya juga butuh untuk mencari bahan perkuliahan. Saya juga membutuhkannya untuk hal-hal yang lain ini berkaitan dengan akademik. Tidak bisa dilepaskan. Betul. Itu kebaikan-kebaikannya. Kalau dulu nulis, ya, saya zaman saya masih nulis ngetik ya, masih ada itu berapa semester. Jadi kalau salah, di tip X, kalau bahkan kalau tidak bisa di tip X kan harus bikin lagi dari awal. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, bahkan di HP juga bisa ngetik gitu ya, nanti tinggal edit, tinggal ngeprint gitu. Saya jualan dengan HP. Nah, jadi e-commerce dengan HP menghasilkan uang, ya, menghasilkan nafkah untuk keluarga, luar biasa. Hal-hal yang bermanfaat itu ya tentu kita pakai gitu ya, kita gunakan dengan baik. Tapi yang harus dijaga, diingatkan adalah hal yang mudaratnya tadi, yang buruknya. Jangan sampai misalnya karena HP ini anak maksa orang tua membelikan yang terbaru, padahal kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Banyak ini maksa-maksa sampai marah-marah sehingga kemudian orang tuanya memaksakan diri berhutang sana sini ya untuk menyiapkan HP yang terbaru gitu untuk anaknya. Kenapa demikian? Karena teman-temannya sudah pakai yang baru gitu ya. Dan dia sendirian dibully oleh teman-temannya. Masih jadul. Masih jadul.
Padahal yang kita butuhkan kan sebagai komunikasinya, bukan untuk gayanya. Iya. Kalau sudah rusak baru dibeli lagi gitu ya. Tapi ada orang-orang yang karena harus gaya ini yang terbaru gitu HP-nya. Berubah terus mengikuti tren dan model yang terbaru. Yang kemudian juga ini terkait tadi ya. Nah, anak bisa kemudian menjadi anak durhaka tadi karena memaksakan orang tuanya untuk memenuhi keinginan dia, bukan kebutuhan tapi keinginan. Makanya dari kecil dicamkan ini, diajarkan kepada anak berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, apa yang harus dipenuhi dan tidak perlu cepat-cepat dipenuhi gitu. Betul. Ya, bahkan tidak dapat dipenuhi. Kalau tentang kebaikan dan ada uangnya silahkan dipenuhi. Tapi kalau tidak ada uangnya tidak perlu. Apalagi kalau kemudian itu menimbulkan mubazir. Betul. Bahkan sampai menghabiskan uang orang tetangganya, orang-orang di sekelilingnya, ada tetangga yang membutuhkan uang, membutuhkan makan. Ini justru tidak tersantuni gitu, tidak dapat dia jaga. Dia mementingkan dirinya sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini banyak juga karena anak-anak ini terus-menerus dengan HP, dia menunda-nunda ibadahnya, menunda-nunda sholatnya, bahkan terlewat, bukan tunda lagi, ditunda lagi, terlewat waktu sholatnya. Oh sudah asar, berarti tadi zuhur kelewat. Oh sudah isya, oh maghrib kelewat. Nah, kenapa? Karena dia fokus dengan HP-nya, tidak bisa lepas kemana-mana bawa HP gitu ya. Dan kemudian justru ya dia diam saja. Diam saja. Kalau bagi anak kecil berbahaya. Ya kita orang dewasa juga berbahaya. Diam saja, kurang gerak. Kemudian mata terus ke HP. Sinarnya. Sinar birunya ya, itu berbahaya. Mulai berbayang mata gitu ya. Betul. Mulai pusing. Ini banyak anak-anak kecil ini harus pakai kacamata saat ini. Banyak yang kemudian sudah mengalami kerusakan di usia muda. Betul. Di antaranya karena penyebab penggunaan HP, terpapar HP, ya layar HP yang terlalu lama. Nah, itu dari fisik ya. Dari fisiknya. Dari cara berpikir juga akan berbeda. Betul. Anak-anak yang menggunakan HP terlalu lama, ini akan lambat dalam berpikirnya. Itu dia. Karena dia fokus dengan satu hal, apa yang ada di HP dia. Justru cara mengembangkan pikirannya tidak terbangun. Apalagi sosialnya. Sibuk sendiri tadi, senyum-senyum gitu ya, sendiri. Wah ini ada yang menarik. Sampai dia kemudian ketawa, orang bingung apa yang dia tertawakan. Padahal ketika ketemu orang dia langsung diam. Bisa saja sebenarnya ini di sisi lain kita tidak bisa menyalahkan anak ya, karena memang dilihat di rumah, tiap rumah anaknya 4, ibu bapaknya 2, berarti 6. Pasti sudah dipastikan satu memegang HP, dan itu malah lebih ya, ada yang pegang 2 dan 3 malah gitu. Nah ini juga komunikasi di antara mereka itu, masa anaknya di lantai 2, ibunya di bawah, sudah tidak memanggil lagi. Memang di sisi lain manfaat, hemat mungkin ya di sisi lain, tapi nah yang dikhawatirkan itu memang sangat banyak sekali. Tetapi seorang tua itu merasa bangga ketika anaknya ya sudah mampu bermain HP padahal masih balita. Nah itu yang khawatir sebenarnya di sisi lainnya. Iya betul, itu sangat khawatir karena anak-anak ini terutama di usia balita, ya, usia emas itu sebutnya kan, golden age, dia butuh tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu fisiknya dan juga secara mental. Dalam Islam itu juga kan diperhatikan dengan baik. Betul. Ya, bahwa anak yang dalam proses perkembangan ini, anak-anak ini diperhatikan, diberikan kasih sayang yang banyak gitu, sebanyak-banyaknya dari orang tuanya. Dan juga perhatikan kesejahteraannya. Apakah itu dari makanannya, ya, dari mainnya, dari tidurnya, segala macamnya diperhatikan. Pendidikannya semuanya diperhatikan. Kenapa? Karena ingin anak ini tumbuhnya secara optimal gitu. Sampai batas yang maksimalnya bahkan gitu ya. Ini yang kita khawatirkan, anak-anak diam saja, kurang gerak, bahkan makan juga pasti akan ditunda juga ya. Ada yang seperti itu. Jadi sulit makan.
bukan hanya ibadahnya, ibadah pasti dia tunda-tunda. Panggilan orang tua tadi jadi nggak kedengaran karena sibuk mendengarkan ya, pakai headset gitu. Itu jadi komunikasi, pola komunikasi dia terganggu. Jadi madorot ini yang harus dicegah. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Pertama, memberikan teladan. Memberikan teladan dengan cara apa? Waktunya sholat simpen HP. Orang tuanya juga sama. Jangan sampai orang tuanya nyuruh anaknya, sholat, tapi dia pegang HP dan nggak ke masjid. Betul. Itu orang tuanya juga harus dikasih pengetahuan gitu ya. Orang tua harus yakin anak itu mengikuti apa yang dia lakukan. Dia akan meniru, anak itu seperti spon, meniru apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, apapun yang dikatakan orang tuanya. Orang tuanya berkata baik, belum tentu memang anaknya baik ya, tapi setidaknya anak ini akan terus ingat, oh orang tua saya suka berkata baik, orang tua saya suka sholat tepat waktu, orang tua saya suka sholat, orang tua saya selalu menjaga adab dengan tetangga, dengan lainnya, dan itu diperhatikan oleh anak. Jadi cara berbicara anak pun bahkan mirip dengan orang tuanya kan ya. Karena itu yang diajarkan dari kecil. Jadi kalau anaknya sering diajak komunikasi, diajarkan yang baik dan buruknya ya, dikasih tahu, insya Allah anak juga akan mengikuti. Ini main gadget jangan sampai ini kebalik. Sekarang ini ada juga fenomenanya justru di orang tua yang kecanduan gadget. Ada. Anak bukan hanya anak-anak ya, tapi juga orang tua. Gamenya itu sudah meningkat ya ke game. Bukan ke game, mungkin macam-macam ya. Ada macam-macam di media sosial ingin eksis ya. Jadi banyak juga orang-orang tua yang seharusnya dia memberikan contoh yang baik. Ketika waktu sholat sudah azan, simpan HP-nya, ngajak anak-anaknya ke masjid, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat kita ngaji bersama-sama. Setelah ngaji kemudian kita juga ada perbincangan sebentar, menceritakan kehidupan sehari-harinya. Tadi di sekolah apa saja pengalamannya. Nah itu juga jadi tempat curhat. Jadi anak tidak curhat ke orang lain, anak tidak curhat di medsos, tapi curhatnya ke orang tua. Nah, itu hal yang baik, yang positifnya. Ketika orang tua memberikan contoh demikian. Jadi lebih awal itu orang tua yang harus menjadi contoh. Dan orang tua juga istilahnya apa ya, nyaah, tapi nyaah apa istilah Sunda itu. Jadi ongkoh sayang, tapi ya itu membahayakan. Itu dipenuhi dikit-dikit, dipenuhi gitu ya. Dulang gitu. Nyaah dulang bener. Nyaah dulang cek orang Sunda namanya itu. Pendengar dan pemirsa, DZ sangat bermanfaat bagi kita orang dewasa. Tetapi belakangan ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu juga menjadi teman kedua, bukan pertama ya, bisa jadi. Ini anak-anak baru usia 3 tahun saja. Ini bukan orang lain nih, Bu Ustazah. Cucu saya usia 3 tahun lebih dekat dengan ini, walaupun melihat walaupun kita batasi tetap itu. Dia sangat paham istilah-istilah yang ada di HP itu sendiri gitu ya, lebih paham karena memang menurut penelitian tuh 27% usia 5 tahun sudah sebab pengguna aplikasi edukasi ini sudah mengalami peningkatan kosakata. Ini luar biasa. Di sisi lain memang tadi juga kita tidak memungkiri banyak manfaat, apalagi di masa pandemi itu kita sangat membutuhkan sekali dengan belajar jarak jauh mahasiswa itu ya itu. Betul. Tapi langkah berikutnya kita sebagai orang tua dalam pengawasan terhadap anak seperti apa lagi Bu Ustazah? Tadi satu sisi baik ya, bisa matu belajar, tapi hati-hati juga kalau anaknya masih kecil, terlalu banyak hal yang diketahui, terlalu banjir nanti informasinya. Malah tidak bagus untuk perkembangannya. Jadi sesuai dengan perkembangannya saja, sesuai dengan usianya gitu. Usia 1-2 tahun bagaimana, dari 3, 4 sampai 5 itu seperti apa, itu kan ada perkembangannya, pola perkembangan. Tinggal diikuti sebenarnya. Nah, ini pentingnya parenting dalam Islam ya. Kalau di sekolah-sekolah sekarang sudah ada pertemuan orang tua, orang tuanya yang belajar.
Bukan hanya anak-anaknya yang belajar, di Iya. situ orang tuanya yang belajar apa yang harus dilakukan ketika anaknya begini gitu ya. Iya. Anaknya kecanduan HP, kecanduan gadget. Iya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, orang tuanya tadi memberikan contoh teladan apa yang boleh tidak boleh gitu ya. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan perintah agama, Iya, lakukan itu, contohkan oleh orang tuanya. betul. Kemudian apalagi nak jaga dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tetapkan waktu makan secara disiplin misalnya. Iya. Waktu belajar, waktu tidur juga ini harus disiplin ya. Iya. Jangan sampai anak dibiarkan begadang sampai malam. Nanti ketika bangun dia kondisinya tidak fresh, Iya. tidak siap untuk belajar. Betul. Jadi ada waktu, ini jam 8 karena sudah sholat isya, sudah belajar, tidur. Iya. Nanti jam 3 bangun. Atau jam 4 ini siap-siap sholat subuh gitu Iya. ya. Bagusnya jam 3 kita Iya. belajar untuk sholat tahajud gitu. Iya. Nah, kemudian istirahat sebentar, makan, ya siap-siap untuk sekolah. Jadi ada jadwal Iya. ditetapkan bagi anak-anak. Istirahatnya harus dijaga, Iya. makanannya Iya. dijaga, yang harus bergizi gitu Iya, ya. iya. Itu diperhatikan. Kasih sayang orang tuanya. Jangan hanya marah-marah orang tua tuh ya. Iya. Perhatikan bahwa anak-anak itu Iya. dalam kehidupan sehari-harinya terjaga dengan baik dan juga harus aman. Iya. Ya, kalau HP berarti keamanannya apa? Hmm. Jangan sampai yang ditonton oleh anak-anak kita Iya. ini adalah sesuatu yang membahayakan, Betul. tidak sesuai dengan usianya. Iya. Anak yang seharusnya belum tahu gitu ya Iya. tentang tentang Kehidupan kehidupan dewasa. atau bahkan tentang judi, Iya. ternyata di iklannya muncul Betul. hal-hal yang dewasa gitu ya, hal-hal yang dilarang muncul di Iya. iklan YouTube-nya. Iya. Sekalipun itu YouTube-nya buat anak-anak gitu ya. Iya. Nah, hati-hati. Iya. Orang tua makanya harus mendampingi apa yang dilihat oleh anak. Iya. Kalau memang diberikan waktu, Iya. kalau tidak diberikan waktu ya silahkan batasi. Nanti ya dikasihnya kalau sudah usia berapa. Iya. Iya. Nah, tidak kemudian dari kecil diberikan. Iya. Jadi bimbing anak-anaknya, dijaga terus. Dan memang anak sekarang itu lebih anteng ya. Dari di asongan HP tidak memang mainan yang kita beli seperti dulu. Jadi dia bisa memilih dan sangat pintar seperti itu. Ya, Itu karena yang harus diwaspadai. Gambarnya bergerak itu menarik gitu Iya, ya, menarik secara mungkin, betul. visual itu lebih menarik bagi anak. Iya. Warna-warni dengan Betul. musiknya itu menarik bagi anak. Nah, ini jangan kalah. Seharusnya orang Islam juga menyediakan tontonan yang Islami, yang berpendidikan, pendidikan bagi anak-anak. Iya, iya. Ya, kita harapkannya demikian. Jadi Betul. anak-anak kita bukan hanya menonton hal-hal yang tidak ada manfaatnya Iya. gitu ya. Yang tidak ada gizinya Iya. gitu bagi otak Iya. gitu, bagi pengetahuannya. Tapi harus ada yang bisa membuat dia lebih cerdas, Iya. lebih bijak, Iya. ya, dan lebih mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Iya. Ini yang harus diajarkan. Betul. Pendengar dan pemirsa tentu banyak hal. Nah, kalau kita simak dari apa yang disampaikan Bu Ustazah tentang gadget tersebut, ini kembali lagi ke orang tua, Bu Ustazah. Betul. Memang selain yang pertama tadi disampaikan, jadilah orang tua sebagai tauladan buat anaknya. Kemudian juga batasi anaknya, bukan berarti dibebaskan begitu saja ya. Jadi pada dia lebih ditekankan pada disiplin ya. Iya. Ada waktunya kapan belajar, kapan tidur, kapan nonton, kapan makan. Betul. Kapan mungkin bercengkrama. Dan bisa jadi kapan kita sama-sama berkreasi keluarga. Iya. Itu sangat penting juga ya. Penting juga. Jadi anak tuh lepas dari, karena memang merasa nyaman orang tuanya, itu dibiarkan aja. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan ibu, bapak, anak, kakak, adik seperti itu. Dan itu pembinaan keluarga itu sangat penting. Iya, betul. Ini tadi jangan sampai orang tuanya sibuk dengan HP, dengan gadgetnya, sehingga biar dia anteng gitu ya, tidak diganggu anak. Ini anaknya dikasih HP, gadget, dikasih Betul. HP. Betul. Itu contoh yang keliru. Iya. Kita yakinkan bahwa kita yang harus mulai sebagai orang tua. Mulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang baik gitu ya, supaya ada perubahan terhadap anak-anak kita.
juga ya terus didoakan. Ini bukan hanya di kata-kata ya, ini harus begini gitu, ada aturan, tapi juga doa kita. Betul. Doakan anak-anaknya supaya mau mendengarkan apa yang kita katakan, supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, ya, dan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bermanfaat. Ini banyak hal ini yang berkaitan, tidak hanya ya kita tentang aturan dan lain sebagainya, tapi juga doa kita kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mustahil ya. Nah ini yang sangat mengerikan lagi, banyak belakangan ini Bu Ustazah, si anak itu memang murung di kamar sendiri, nutup sendiri, tidak gaul dengan orang lain, dengan ibu bapaknya aja juga diam sendiri, cukup dia hanya hidupnya dengan gadget tersebut. Nah ketika mendapati itu, apalagi ada yang malas sekolah karena sudah mungkin terlanjur atau seperti apa dia, tapi hidupnya itu bermain sama alat itu. Nah kiat-kiat untuk kita sebagai orang tua dalam hal tersebut selain apa yang telah disampaikan Bismillah seperti apa? Iya, kalau dalam batasan yang sudah ini sudah di luar batasan itu ya, ini sudah kecanduan. Ya tidak bisa kita sendirian, butuh bantuan orang lain, butuh bantuan dari keluarga, ya bukan hanya orang tua, keluarga, kakak, adiknya, kemudian siapa lagi, butuh bantuan dari masyarakat, dari gurunya, kalau ada psikolog bahkan mungkin ya kita perlu bantuan psikolog untuk melepaskan kecanduan anak dari gadget. Ini jangan sampai anak lupa dengan sosial. Dia malah sibuk sendiri. Atau mungkin kondisi sosialnya ada yang bermasalah. Nah ini juga harus diperhatikan. Makanya orang tua juga jangan terlalu sibuk sendiri. Orang tua jangan terlalu banyak keluar gitu ya. Tetap harus menyediakan waktu bagi anak-anaknya supaya anak-anak ini dekat dengan orang tua. Ini masalahnya bukan anak ini ternyata tapi juga orang tuanya. Orang tua yang sangat ini. Harus masalahnya Bu Ustazah, bagaimana pula anak tuh tahu HP kalau nggak dibelikan, nggak dikasih sama orang tuanya. Misalkan anak baru balita saja sudah biasa mendengar, oke, adalah seperti manfaatnya mungkin HP di setting murotal Al-Quran terus menerus sejak bayi. Lama-lama anaknya terekam tuh Al-Quran, tetapi setelah itu juga meningkat kan jadi penasaran. Malah lebih banyak daripada nangis istilahnya teh. Daripada nangis sedih anaknya atau cucunya, saya beres HP. Padahal ibu bapaknya itu nggak melarang, ibu bapaknya melarang. Akhirnya anaknya dititipkan di neneknya, di kakeknya. Ini peranan keluarga, bukan saja ibu bapaknya Ustazah ya. Jadi nenek, kakek, mungkin atunya semuanya termasuk yang mengasuh juga. Jadi rumahnya memang tidak boleh ditinggalkan itu ya. Harus ada yang menjaga. Orang tuanya juga tidak boleh sibuk sendiri sampai lupa kepada anak-anak. Jadi anaknya ini sibuk dengan HP nanti kalau demikian. Tadi untuk bercerita saja tidak ada waktu. Itu bahaya sekali. Karena tugas orang tua diantaranya adalah mendengarkan anak-anaknya, mendidik anak-anak, kemudian membenarkan ketika ada perilaku yang kurang tepat, ada perilaku yang keliru. Jangan sampai nanti jadi karakter, kebiasaan, terbawa sampai anak ini dewasa. Dari apa yang telah kita kupas pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget, tentu ada poin-poin yang harus ditekankan kembali untuk orang tua khususnya Bu Ustazah. Jadi bagi orang tua ini khususnya bagi kita semua karena saya juga sebagai orang tua, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan teladan yang baik kepada anak. Bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik, kemudian berikan contoh kepada anak-anak, kapan waktunya sholat, kapan waktunya untuk belajar, untuk mengaji juga jangan lupa. Untuk belajar itu bukan hanya belajar pelajaran sekolah, tapi juga pelajaran agama. Anak ini harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh di dalam agama kita, dalam agama Islam. Jadi tidak kemudian anak ini sibuk sendiri dengan gadgetnya.
Iya. Tapi siapkan waktu ya, waktu yang luang gitu ya, waktu yang sangat-sangat bermanfaat ini bagi anak-anak. Jangan sampai si anak ini lupa dia punya keluarga. Jangan sampai anak ini lupa dia punya kehidupan sosial. Betul. Demikian ya. Pendengar dan pemirsa, pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget tentu sangat luas sekali. Paling tidak jadilah kita sebagai orang tua menjadi teladan buat anak cucu kita. Kemudian tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang yang paling tidak yang kita tahu, yang itu sangat membahayakan buat anak cucu kita. Sayangi anak cucu kita karena dia adalah penerus perjuangan kita, penerus keluarga kita yang berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mutiara Pagi RRI Bandung bisa Anda ikuti terus setiap hari di pukul 5 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.